Halo teman-teman, selamat datang di channel konten film. Di kesempatan kali ini saya akan membahas alur cerita film bertema zombie yang rilis pada tahun 2009 yang berjudul Rake 2. Film ini adalah sequel atau lanjutan dari film Rake tahun 2007 yang menceritakan keberlangsungan para petugas polisi yang kini mengirimkan petugas medik dan tim SWAT dilengkapi dengan kamera video untuk bahan bukti terkait apa yang sebenarnya terjadi di dalam apartemen itu. Jadi, tanpa berlama-lama, mari kita mulai ke ceritanya dan selamat menonton. Cerita dibuka dengan memperlihatkan beberapa polisi yang bernama Martos, Lara, Fades, dan Rosso, yang dimana saat itu mereka tengah mempersiapkan peralatan senjata-senjata, kamera, dan yang lainnya. Mereka adalah anggota dari pasukan khusus yang dipanggil oleh pemerintah untuk melakukan sebuah tugas rahasia di sebuah apartemen. Setelah mereka sampai di lokasi tujuan dan para warga sudah berkumpul banyak di depan apartemen, para polisi pun bertemu dengan seorang menteri dan mengatakan bahwa mereka akan ditugaskan untuk mengawal seorang dokter bernama Owen untuk memasuki apartemen, di mana sebelumnya telah ditemukan tanda-tanda penyebaran virus bahaya di apartemen itu. Dokter Owen pun menjelaskan bahwa 2 jam yang lalu mereka telah mengirimkan seorang dokter untuk menangani orang-orang yang berada di dalam, namun sejak 1 jam yang lalu, mereka kehilangan kontak dengan dokter itu sampai sekarang. Merasa khawatir, para pasukan beserta Dr. Owen berencana untuk melakukan aksi misi penyelidikan dengan memasuki apartemen itu. Namun tiba-tiba, ada seseorang yang memaksa untuk ikut masuk ke dalam, yang ternyata orang itu adalah ayah dari Jennifer. Tanpa membutuhkan waktu lama, Dr. Owen pun serta pasukannya langsung mulai berjalan masuk lengkap dengan sebuah masker. Setelah berada di dalam, mereka semua pun merasa heran dengan apa yang sebenarnya telah terjadi di apartemen itu, mengingat banyak sekali darah yang berceceran di mana-mana. Lalu Dr. Owen pun menyuruh para pasukannya untuk melepaskan maskernya, karena virus ini hanya menyebar melalui darah atau cairan saja. Tanpa berpikir panjang, kemudian mereka pun melanjutkan pencarian menuju lantai paling atas, dan Dr. Owen pun seperti sudah mengenal baik akan misi ini. Ketika mereka memasuki ruangan itu, ternyata tidak ada siapapun di ruangan tersebut. Dr. Owen pun menyuruh para polisi untuk merekam semua dokumentasi penting yang berada di tempat itu, yang dimana Rosso sempat menanyakan tentang apa yang sebenarnya mereka cari, namun Dr. Owen tak menjawab pertanyaannya. Tak lama setelah itu, para polisi pun menemukan pintu menuju atap. Martos yang mencoba menyelidikinya tidak mendapati hal apapun yang berada di atas sana. Lalu setelah ia turun, tiba-tiba mereka mendengar suara teriakan seseorang dari tempat lain. Ketika para polisi hendak menyelidikinya, namun Dr. Owen mencoba mencegah hal itu, karena prioritas mereka hanya menyelidiki ruangan itu untuk mencari tahu seluruh kekacauan yang terjadi di tempat ini. Akan tetapi berkat rasa kemanusiaan yang tinggi, para polisi itu pun seketika menghiraukan perkataan Dr. Owen yang kini mulai mencari asal suara itu. Pada akhirnya mereka pun menemukan suara yang berasal dari salah satu ruangan. Martos yang seketika menyelidiki kondisi ruangan seorang diri, yang mana yang lainnya tetap berjaga di luar ruangan. Seketika Martos yang mengecek setiap ruangan yang berada di dalam sana, ia menemukan sebuah suara keras, yang dimana ternyata suara itu berasal dari sebuah alat pemutar musik. Mendengar hal itu, Lara pun dengan cepat mengarahkan Martos untuk kembali kepada mereka. Namun Martos kini tiba-tiba dikejutkan dengan salah satu zombie yang berusaha menyerangnya. Berhubung mereka tahu bahwa Martos sedang dalam bahaya, para polisi pun berusaha membantu Martos yang kini diserang. Sialnya mereka yang terlambat, seketika melihat Martos telah berubah dan kini menyerang pasukan lain. Melihat kepanikan tersebut, Dr. Owen yang kini sekiranya mengenal banyak tentang kasus ini, langsung membacakan sebuah doa yang biasanya digunakan oleh seorang pendeta untuk mengusir roh jahat dari dalam tubuh manusia. Setelah mendengar ucapan yang keluar dari Dr. Owen, zombie itu pun kini tampak terdiam dan menatap ke arahnya seakan-akan ada yang aneh. Lara yang tak peduli dengan hal itu, langsung mendorong zombie tersebut dan mengurungnya di dalam salah satu ruangan, diiringi dengan sang dokter yang menyimpan sebuah salib di pintu guna mencegah zombie pergi ke arah luar. Melihat kejadian tersebut, Lara yang sedikit bersedih kehilangan anggotanya mulai mempertanyakan apa yang telah terjadi pada Martos dengan sebuah ancaman yang dilayangkan agar Dr. Owen menceritakan semua yang dia ketahui tentang virus tersebut. Singkatnya, Dr. Owen yang kini buka suara jika kekacauan yang terjadi di apartemen ini akibat mereka mengalami kerasukan, kini seketika ditertawai oleh pasukan SWAT, yang dengan cepat Dr. Owen arahkan agar mereka menceritakan semuanya di lantai atas, karena seluruh apartemen ini sudah tidak aman lagi bagi mereka. Setelah sekiranya kembali, di sana pun Dr. Owen mulai menjelaskan bahwa sebelumnya ada sebuah kasus
yang dimana ada seorang gadis berusia 11 tahun dilaporkan karena mengalami gangguan seperti sedang kerasukan, di mana para pendeta di Vatikan menerima kasus itu dan mengirim salah satu pendeta bernama Albelda untuk menolong sang gadis. Awalnya semua berjalan sesuai dengan rencana, namun tiba-tiba sesuatu yang buruk telah terjadi dan Albelda menghilang begitu saja tanpa sebab, tanpa tanda-tanda. Mendengar hal itu, Lara pun seketika marah padanya karena merasa tidak masuk akal, mengingat mereka tak seharusnya terlibat dengan masalah seperti itu, yang mana ia harus kehilangan anggota terbaiknya. Lalu, mereka pun menyadari bahwa Dr. Owen adalah salah satu pendeta dari Vatikan, dan sebenarnya dia tidak bekerja atas perintah dari pemerintah melainkan atas dasar kemanusiaan. Dr. Owen pun menjelaskan bahwa tujuan ia kemari adalah untuk mencari sampel darah dari gadis itu, karena ia yakin bahwa darah itu bisa digunakan untuk menghentikan virus dari kekacauan yang terjadi di area sini. Meski para pasukan yang mendengar enggan percaya dan akan keluar, namun berkat ancaman dari Dr. Owen jika saja virus ini menyebar keluar dari apartemen ini, akan membahayakan seluruh kota bahkan dunia. Disinilah kita berjuang karena satu-satunya orang yang bisa menghentikan ini semua adalah kita, ucap penuturan Dr. Owen. Setelah mendengar perkataan Dr. Owen, mereka semua pun segera masuk ke salah satu ruangan rahasia yang ada di dalam kamar itu. Setelah mereka mengecek ruangan itu dengan teliti, namun tak ada apa-apa yang bisa mereka temukan. Yang ada hanyalah beberapa berkas penting tentang anak-anak yang telah terinfeksi. Kemudian Lara pun mengira bahwa para pendeta itu tengah bereksperimen terhadap anak-anak di bawah umur, sehingga ia marah terhadap Owen. Namun ketika ketegangan tampak terjadi, dan Fades berusaha menenangkannya, tiba-tiba muncullah sesosok zombie anak kecil yang berusaha menyerang mereka, yang ternyata zombie itu bersembunyi di atas atap. Sehingga mereka pun langsung menembaki atap itu, namun yang mereka dapatkan bukanlah zombie melainkan tubuh pendeta Albelda yang telah lama hilang sudah menjadi tengkorak. Hingga tiba-tiba zombie itu pun muncul dan berusaha menyerang Dr. Owen, tapi pada akhirnya ia pun menembak zombie itu tanpa rasa ampun. Setelah itu Dr. Owen pun mengatakan kepada mereka bahwa ia sangat yakin pendeta Albelda ini telah menyimpan sampel darah di sebuah atap rumah karena mayat menunjukkan posisi terakhir berada di mana. Dengan itu Lara yang terpaksa melayani Dr. Owen pun berusaha naik ke sebuah atap yang menghubungkan dirinya melalui ventilasi udara. Yang dimana di sana benar adanya ketika Lara menemukan sebuah pendingin berisi percobaan milik Albelda. Para pasukan yang mengontrol lewat kamera seketika memberikan arahan agar Lara mengambil salah satu sampel darah yang mereka cari. Di waktu yang sama, tiba-tiba muncullah zombie di hadapan Lara. Namun beruntunglah Lara yang cepat berhasil keluar dan juga mendapatkan sampel darah yang dimaksud. Dr. Owen yang seketika mendapatkan sampel darah tersebut, kini langsung melakukan sebuah percobaan menggunakan sebuah salib. Ketika mereka tahu bahwa darah itu asli, tiba-tiba tabung yang dipegang Fades ikut terbakar, sehingga ia tersengaja menjatuhkannya. Kejadian itu membuat Dr. Owen sangat marah, karena mereka harus mencari darah itu di tempat lain yang pastinya akan susah mendapatkannya. Para polisi yang berada di luar pun melaporkan bahwa mereka melihat beberapa orang yang masih berada di apartemen itu. Dr. Owen pun seketika mengatakan bahwa misinya belum selesai, maka tak boleh ada yang keluar dari sini. Saat mereka akan keluar dari ruangan itu, tiba-tiba muncullah salah satu zombie yang mencoba menyerang mereka. Pada akhirnya Fades pun terpaksa melemparkan zombie itu ke bawah, dan mereka pun melihat beberapa orang yang dimaksud oleh polisi yang berada di luar. Ketika Fades dan yang lainnya mencoba mengejar orang-orang itu, tiba-tiba mereka melihat para zombie lain berdatangan sehingga mereka berusaha melawan para zombie itu dengan berambisi. Setelah mereka berhasil menghadapi zombie-zombie itu, namun ternyata Lara tidak bersama mereka. Ia justru tertinggal dan memilih jalan yang berbeda. Rosso yang mencoba menghubunginya, ternyata saat ini Lara tengah terjebak di ruangan bersama para zombie. Lara yang tak bisa melakukan apa-apa dengan terpaksa mengakhiri penderitaannya dengan mencoba melakukan bunuh diri. Mengetahui bahwa teman-temannya mulai tewas satu persatu, Fades pun langsung menyuruh Dr. Owen untuk mengeluarkan mereka dari tempat itu. Namun polisi yang berada di luar tak akan membiarkan siapapun pergi dari apartemen jika mereka tak mendapatkan perintah dari Dr. Owen. Dr. Owen pun yang beberapa kali menegaskan bahwa betapa bahayanya jika para zombie itu berhasil keluar, maka wabah zombie itu akan menyebar ke seluruh kota bahkan ke seluruh dunia. Jika hal itu terjadi, maka mereka tak mungkin bisa menyelamatkan keluarganya masing-masing. Tak lama setelah itu, Fades kini melihat tubuh seseorang yang sudah tewas, serta dia juga menemukan sebuah petasan dari dalam mulutnya itu. Saat Rosso menyambungkan kamera milik Martos, mereka pun akhirnya tahu bahwa terdapat orang-orang berkamera lain yang berhasil selamat dari serangan para zombie. Lalu kemudian kini memperlihatkan beberapa remaja di sisi yang berbeda, tengah bermain sebuah petasan. Tak lama setelah itu, para pasukan khusus pun datang dan menyuruh mereka untuk segera pergi dari lokasi tersebut. Bukannya pergi, mereka yang melihat sebuah apartemen telah dibungkus oleh plastik transparan,
mulai memendam kecurigaan besar tentang apa yang terjadi. Mereka yang melihat salah satu pemadam serta seorang pria yang merupakan ayah dari Jennifer tengah melakukan sebuah rencana, mulai memendam curiga dan penasaran agar bisa mengikutinya untuk mengikuti orang-orang itu guna melihat apa yang sudah terjadi. Yang ternyata, dua orang itu pun masuk ke dalam sebuah saluran pembuangan air yang mengarah ke apartemen itu. Meski terjadi sedikit pertikaian karena salah satu temannya tak mau ikut rencananya itu, namun berkat sedikit paksaan dan penasaran selayaknya remaja, pada akhirnya mereka semua pun masuk ke dalam yang terlebih dahulu ketahuan oleh para polisi, sehingga mereka pun memutuskan lari dan masuk ke dalam apartemen. Namun nyatanya, ketika mereka masuk, mereka langsung dilihat oleh pemadam kebakaran itu, sehingga pemadam itu pun menyuruh remaja-remaja tersebut untuk kembali keluar dari sana. Hingga saat hendak keluar, ternyata pintu menuju saluran pembuangan air itu telah dikunci oleh para polisi, sehingga mereka semua kini terjebak di dalam apartemen tanpa bisa keluar sampai waktu yang ditentukan. Berhubung tak ada jalan lain, mereka pun terpaksa mengikuti pemadam itu untuk mencari Jennifer. Ketika mereka masuk ke salah satu ruangan, tiba-tiba saja muncullah satu zombie yang akan menyerang mereka. Ternyata zombie itu membuat ayah dari Jennifer tergigit, namun mereka tak menyadarinya. Ketika mereka hendak keluar melalui jendela, namun mereka semua ditembaki oleh para polisi yang berada di luar. Hal itu membuat mereka pun segera keluar dari tempat itu. Mereka yang hampir bertemu dengan Fades dan yang lainnya, setelah kejadian tersebut, pemadam itu pun menyuruh para remaja untuk bersembunyi di sebuah ruangan. Di sana juga mereka menemukan sebuah helm Martos dan mencoba menyelidiki salah satu ruangan karena mereka mendengar suara anak kecil. Berhubung penasaran, yang para remaja ungkapkan, pemadam yang kini mencoba membuka pintu yang sudah ditutup oleh Dr. Owen mulai mendapatkan serangan zombie Martos yang terkurung di area sana. Dengan mati-matiannya pemadam itu pun mencoba mengalahkan zombie itu. Namun ketika salah satu remaja menemukan sebuah pistol dan hendak membantu sang pemadam, ia malah melakukan ketidaksengajaan ketika nyatanya ia salah sasaran yang malah menembak pemadam tersebut sebelum akhirnya berhasil menembak zombie itu. Rasa penasaran para remaja pun nyatanya menimbulkan masalah menakutkan ketika kehadiran mereka diketahui oleh pasukan Fades dan mereka menyadari bahwa salah satu remaja itu telah tergigit oleh zombie. Maka dari itu Dr. Owen menyuruh Fades untuk menahan remaja yang tergigit, sementara itu remaja yang lainnya dikurung di salah satu ruangan. Beberapa saat kemudian tiba-tiba muncullah Angela yang kini menghampiri mereka dengan membawa sebuah kamera. Mereka pun langsung menanyakan beberapa hal terhadap Angela karena mereka tak tahu apakah Angela telah terinfeksi ataupun tidak. Setelah memastikan Angela baik-baik saja, mereka pun kini menanyakan bagaimana ia bisa selamat dari para zombie yang mengerikan ini. Seketika ia pun menjawab bahwa sebelumnya ia sempat melawan salah satu zombie aneh di lantai atas. Mendengar hal itu, Fades dan yang lainnya pun sedikit kebingungan karena mereka sebelumnya juga ada di tempat itu namun ia tidak melihat Angela. Lalu, Dr. Owen pun melayangkan doa-doa kepada remaja yang telah kerasukan iblis. Ia juga menanyakan tentang di mana letak tubuh asli iblis itu. Namun iblis itu menjawab bahwa ia berada di lantai atas. Selain itu juga ia mengatakan bahwa tubuhnya berada di dalam sebuah kegelapan. Dan seketika perkataan itu Angela sadari, jika memang benar, ia pernah melihat makhluk itu dalam gelap, namun jika terang makhluk itu akan menghilang. Mendengar perkataan itu, mereka yang kini kembali ke lantai atas guna mencari makhluk penyebab kekacauan ini. Dr. Owen pun menyuruh mereka semua untuk mematikan lampunya, dan berkata kepada Rosso pemegang kamera untuk mengaktifkan mode malam. Yang nyatanya, tiba-tiba saja, muncullah sebuah pintu yang sebelumnya tak ada di depan mereka. Tanpa berlama-lama mereka pun langsung memasuki ruangan itu. Di dalam sana terdapat sebuah bak mandi, yang mereka yakini bahwa itu adalah tempat persembunyian dari iblis itu. Mereka yang kini mencoba mengeceknya dengan arahan dari Rosso karena tidak bisa melihat. Tiba-tiba iblis itu pun muncul dan menarik Fades ke dalam air. Selain itu juga iblis tersebut muncul tepat di depan Rosso dan menyerangnya. Beruntunglah Rosso seketika menghindari serangan itu, dengan cepat langsung mengambil kameranya lagi untuk mengontrol kondisi zombie yang berada di mana. Hingga ketika sunyi, karena arahan Angela agar tidak bersuara, tiba-tiba saja Dr. Owen yang memegang sebuah walkie-talkie mendapatkan sebuah panggilan yang kini sekaligus membuatnya terkena serangan zombie. Akan tetapi Angela yang seketika bertindak, kini berhasil menembak kepala zombie itu hingga tewas. Setelah itu Angela pun menyuruh Dr. Owen untuk membawa mereka semua keluar dari apartemen itu, karena tugas mereka sudah selesai untuk membunuh pasien Jero dari kekacauan ini. Berhubung Dr. Owen tidak berhasil mendapatkan sampel darah tersebut, bermaksud ingin melanjutkan kembali pencariannya. Jika mungkin saja ia masih bisa mendapatkan dari darah makhluk itu guna membuat penawarnya. Akan tetapi, entah mengapa tiba-tiba saja Angela menjadi aneh dan ia juga menembak Rosso sehingga tewas.
yang ternyata selama ini Angela telah dirasuki oleh iblis tersebut. Ia juga sengaja memancing agar Dr. Owen mau melepaskannya dari tempat itu, berhubung Dr. Owen menolak, karena takut seluruh zombie akan membinasakan seluruh kota. Pada akhirnya Angela pun kini membunuhnya, kemudian ia seketika menirukan suara Dr. Owen, yang berhasil menipu polisi yang berada di luar, dengan mengatakan bahwa misinya telah selesai. Ia juga mengatakan bahwa Dr. Owen telah terinfeksi virus, sehingga hanya ada satu wanita yang selamat dari kejadian itu, yaitu Angela. Di akhir film terlihat proses perpindahan cacing besar keluar dari tubuh zombie dan masuk ke dalam tubuh Angela yang berubahnya menjadi seperti sekarang. Hingga film Rake 2 tahun 2009 pun kini selesai. Film Rake 2019 yang merupakan lanjutan dari seri awal ini memang menyuguhkan tayangan lanjutan yang begitu cukup menegangkan, sekaligus mematahkan semua anggapan kita mengenai orang-orang yang berubah menjadi zombie akibat sebuah virus. Sejauh seri kedua ini kita hanya mendapatkan jawaban kompleks jika para zombie bermula dari seorang anak yang memiliki semacam kerasukan. Kerasukan yang terdapat di film Rake tidak sejenis dengan kerasukan yang ada di film-film bertema horor lain, yang mana nyatanya kerasukan di film Rake mampu menyebar melalui sebuah gigitan air liur, serta parasit yang awal mulanya terdapat di wanita pertama atau pasien zero. Hal itu sudah terlihat jelas secara mendasar jika di seri kedua ini film Rake menghadirkan seorang pendeta yang serta-merta turun tangan akan apa yang ia ketahui jika semua ini adalah perkara iblis. Pendeta yang merangkak sebagai dokter menyembunyikan jati dirinya dan membuat sebuah berita jika ini adalah sebuah wabah. Mengingat jika ia berkata ini semua ulah iblis, semua tidak akan mungkin ada yang percaya. Memang benar apa yang dijelaskan seperti di awal seri, kita selalu diberikan teka-teki penting di setiap akhir film untuk semata-mata memaksa kita agar bisa melanjutkan menonton untuk bisa mengambil kesimpulan yang terdapat di film ini. Mengenai penjelasan film, saya rasa tidak ada yang harus saya jelaskan di sequel ini, karena jika ditelisik, sepertinya saya harus menonton terlebih dahulu seluruh seri agar bisa memberikan penjelasan detail mengenai keseluruhan film ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dari pembahasan yang saya bawakan, sebab masing-masing penonton punya cara tersendiri dalam hal menyimak apa yang sudah disampaikan. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di lain tayangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.